Sebenarnya anakku itu harus minum berapa mili sih, Bu Bit? Bingung. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal berapa mili sih bayi itu sekali minum gitu. Tetapi sebelumnya aku akan sampaikan bahwa sebenarnya takaran mili ini menurutku lebih pas dan lebih tepat untuk mereka yang memberikan ASI-nya itu secara diperah gitu. Karena kalau misalnya kita menyusui langsung atau dari breastfeeding, ya gimana atuh Bu yang mau milihin gitu kan bayinya nempel ya, dan kita kan nggak tahu juga nih jumlah ASI yang keluar dari payudara ini berapa gitu. Jadi mungkin ini akan lebih tepat untuk mereka yang menyusui secara diperah gitu ya, atau menggunakan media lain dan bukan menyusui langsung. Tapi boleh juga sih kalau kalian menyusui langsung dan ingin menyimak, karena ini nantinya juga akan berhubungan dengan sesuatu yang kadang-kadang bikin ibu insecure, yaitu jangan-jangan ASIku kurang Bu Bit, atau ASIku cukup nggak sih Bu Bit, kok kayaknya ASIku keluarnya cuma sedikit aja gitu, cukup nggak, mengisi nggak lambung bayi. Karena pada video kali ini kita akan belajar juga seberapa sih ukuran lambung bayi itu. Yang pertama adalah saat bayi baru lahir. Saat bayi baru lahir, lambungnya itu hanya sebesar ini atau sebesar kelereng. Jadi kecil banget ya ibu-ibu. Nah, pada saat bayi baru lahir ini, lambungnya ini hanya bisa menampung 5-7 mili ASI. Sedikit banget, itu kayak 1 sendok nggak sih gitu. Tetapi 5-7 mili ini untuk 1 kali minum ya. Dan dalam sehari itu dia minumnya biasanya 8-12 kali atau setiap 2-3 jam sekali. Jadi di hari-hari pertama kelahiran, kalau misalnya ASInya kok kayaknya belum ngucur, belum muncrat-muncrat gitu, it's okay, karena ingat lambung bayi baru sekelereng, kecil banget, sak cumli, dan hanya bisa menampung 5-7 mili alias sekitar 1 sendok makan gitu ya. Jadi sebaiknya nih ibu-ibu tidak usah terlalu insecure, karena memang ASI di awal kelahiran memang tidak muncrat-muncrat, tapi kayak antibody, dan percayalah ASImu itu cukup. Nah, ingat ini hanya untuk sekali minum 5-7 mili dan minumnya 8-12 kali. Karena saya pernah dengar cerita ada ibu ya yang karena ada yang menyampaikan bahwa lambung bayi cuma sekelereng, cuma bisa menampung 5-7 mili. Nah, itu dibayangannya adalah 5-7 mili itu untuk 1 hari. Nah, itu tentu saja dehidrasi ya. Jadi untuk 1 kali minum saja. Yang selanjutnya, di usia 3 hari lambung bayi sudah semakin besar. Jadi kira-kira ya sekitar seginilah ya. Nah, kalau ukurannya sudah segini, dia bisa menampung 22-27 mili ASI. Jadi memang kebutuhan ASInya sudah semakin meningkat. Dan sama dengan tadi bayi newborn, 22-27 mili ASI itu sekali minum. Dan dalam sehari biasanya bayi akan minum 8-12 kali. Jadi jangan sampai bayinya kekurangan minum atau dehidrasi ya. Pada usia 1 minggu, lambung bayi sudah sebesar ini dan bisa menampung 45-60 mili ASI. Dan sama seperti bayi usia 3 hari, dia ini minumnya juga 8-12 kali setiap hari ya. Jadi jangan sampai anaknya kekurangan cairan. Pada usia 1 bulan, lambung bayi sudah sebesar telur ayam dan sudah bisa menampung 80-100 mili ASI sekali minum. Pada usia ini, itu minumnya juga masih 8-12 kali setiap hari. Jadi memang nggak harus saklek dijamin atau sampai di timer gitu ya. Jam 8 minum, jam 10 minum, itu tidak gitu. Tetapi memang perkiraannya adalah sebanyak itu gitu. Jadi 2-3 jam sekali. Kalau minumnya 2 jam 30 menit boleh nggak Bu Bin? Boleh gitu. Malah memang sebaiknya minum ASI itu tidak dijadwal secara saklek ya, tapi semaunya bayi. Kalau misalnya bayinya minum jam 10, dia sudah minum ASI, tetapi tiba-tiba belum ada 3 jam gitu ya, kayak misalnya jam 10 kan harusnya kalau 3 jam 1 ya, tetapi ternyata misalnya jam 1 kurang 1/4 dia udah pengen minum lagi, ya nggak apa-apa, dikasih aja, seperti itu. Pada usia 2-3 bulan, biasanya lambung bayinya udah makin gede. Kira-kira seukuran buah manggis, tapi sayang aku tidak punya buah manggis di sini ibu-ibu. Nah, biasanya pada usia ini, itu kapasitas lambungnya itu 120-150 mili sekali minum.
Dan karena kapasitas lambungnya kan makin gede, jadi ASI-nya juga makin lama ya diserap tubuh, sehingga kadang-kadang pada usia ini jarak minumnya tuh jadi lebih panjang, jadi sekitar 3-4 jam sekali gitu. Kalau bayi-bayi kecil, karena kan lambungnya kecil, jadi ASI-nya yang ada di dalam lambung ini kan cepat habis diserap tubuh, sehingga mereka tuh lebih cepat lapar. Makanya bayi-bayi kecil biasanya menyusunya itu lebih sering. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir, yang penting tetap pantau tanda kecukupan bayi ASI. Di usia 4 bulan, perut bayi itu kira-kira sebesar jeruk. Aku nggak punya jeruk, jadi kira-kira sebesar inilah ya, sebesar ini. Dan dia bisa menampung kira-kira 150-180 mili sekali minum. Sama seperti usia 2-3 bulan, biasanya bayi-bayi 4 bulan ini juga minumnya sudah setiap 3-4 jam sekali gitu. Dan apalagi ini sudah mau peralihan ke masa MPASI ya, jadi memang dia sudah menyesuaikan diri. Dan nggak usah khawatir juga, karena kan lambungnya makin gede, ASI-nya yang diminum juga makin banyak, penyerapannya juga makin lama, sehingga wajar kalau misalnya dia minum ASI-nya jadi setiap 3-4 jam sekali. Kadang-kadang pada usia 4-5 bulan, malam itu anak bisa cuman bangun sekali aja, karena mungkin sebelum tidur dia sudah nyusu, terus tengah malam bangun, terus ya udah sampai pagi nggak nyusu lagi gitu. Yang terakhir pada usia 6 bulan, lambung bayi sekitar sebesar buah apel seginilah ya gitu. Dan biasanya ini bisa menampung 180-300 mili sekali minum. Jadi beda-beda juga tergantung bayinya. Nah, karena 6 bulan ini bayi sudah mendapatkan MPASI, jadi biasanya menyusunya jadi lebih jarang lagi gitu. Karena kan dia udah kenyang makan MPASI gitu ya. Biasanya bayi-bayi yang sudah 6 bulan ke atas ini menyusunya bisa setiap 3-5 jam sekali gitu. Jadi semakin jarang gitu ya nyusunya. Makanya kadang-kadang ibu juga mengalami penurunan jumlah ASI karena kan jarang disusu gitu. Jadi kalau misalnya pengen ASInya lebih banyak, mungkin bisa dibantu dengan diperah. Nah, pada bayi-bayi MPASI ini usahakan kalau mau menyusui bayi jangan deket waktu makan gitu. Jadi bisa sekitar 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, supaya dia tidak kenyang ASI duluan terus nanti nggak mau makan MPASI-nya. Nah, itu tadi video tentang berapa sih kebutuhan bayi ASI sekali minum. Dan ingat, itu sekali minum ya, bukan 1 hari. Dan jangan lupa untuk memantau tanda kecukupan bayi ASI gitu, apakah bayinya mengalami kenaikan berat badan, bagaimana dengan pipisnya, apakah ada 6 kali dalam 1 hari, kemudian apakah dia tidurnya nyenyak, terus apakah ada perbedaan antara payudara sebelum dan sesudah disusukan. Itu ibu harus memperhatikan. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Buat ibu-ibu yang mau belajar menyusui atau mempersiapkan diri untuk menyusui, bisa juga ikutan kelas Bidan Kriwil yang ada di tip-tip ya. Caranya gampang banget, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi box. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.